الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على صخرة السماء في ليالي سود. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت ذرء وأوراق عود. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Zulhijjah ini marilah sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya takwa tersebut. Bahkan lebih dari 50 kali Allah berfirman terkait ketakwaan ini. Ini mengindikasikan kita tidak mungkin bahagia. Apakah bahagia di dunia, terlebih bahagia di akhirat tanpa ada takwa dalam diri kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Allah menghitung derap langkah kaki kita ke Masjid Ar-Rahmah yang kita cintai ini sebagai pahala. Bahkan kita tetap berharap ketika kita terlelap pun dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita berharap tetap bisa mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Dan tentunya juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mewafatkan kita, untuk memanggil kita kecuali kita dalam keadaan berserah diri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang Rasul ajarkan kepada kita yang kita baca setiap hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang pertama yang kita minta setiap hari adalah ilmu yang bermanfaat. Apa indikasi ilmu bermanfaat? Paling tidak ada dua. Pertama, ilmu itu menambah keimanan. Jadi ketika kita mendengar khutbah ini, apakah khutbah ini menambah keimanan atau tidak? Jika tidak, maka itu berarti bukan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mendatangi majelis ilmu, muzakarah yang sering dilaksanakan di Majelis Ulama Indonesia, di tempat ini, ketika setiap kita mengikuti muzakarah tidak bertambah keimanan kita, maka itu indikasinya ilmunya tidak bermanfaat. Dan indikasi yang kedua adalah ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain. Saat ini banyak orang memang tahu tentang ilmu, tapi tidak digunakan untuk yang bermanfaat.
Seperti yang sering kita dengar, qaulul haq yuridul batil. Pernyataan yang dikeluarkannya itu benar, tapi sebenarnya yang diinginkannya adalah kebatilan dari perkataan itu. Ini di Indonesia 2 hari lagi atau tanggal 10 Zulhijjah kita akan merayakan Idul Adha, dan sebahagian dari sahabat kita yang di Muhammadiyah merayakannya pada tanggal 9 Juli ya, 10 Zulhijjah. Banyak kita lihat beredar di WhatsApp, di media sosial, pernyataan-pernyataan yang seakan-akan benar, tapi itu menyesatkan dan membuat masyarakat kita bingung, membuat umat kita bingung. Oleh sebab itu dari mimbar ini, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara telah menghimbau terkait hal ini, untuk kita saling menghormati. Bagi warga Muhammadiyah, silahkan puasa Arafah pada hari ini dan besok merayakan Idul Adha. Tapi tentunya kita, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada pemerintah yang telah mengumumkan pada tanggal 10 Juli lah kita, tepatan dengan 10 Zulhijjah. Dan itu hampir semua negara ASEAN, karena matlak kita sama, karena kita tidak tinggal di Arab Saudi. Kemudian yang kedua yang kita juga berdoa adalah rizqan thayyiban. Kita minta rizki yang baik, dan inilah saatnya kita tunjukkan bahwa rizki kita itu adalah rizki yang baik. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah yang hukumnya sunnah muakkadah, yaitu menyembelih binatang kurban. Rasul mengancam kepada kita, man lahu sa'atan walam yudhi fala yuqarribanna musallana. Bagi kita yang mampu tapi tidak mau berkurban, bagi kita mampu berkurban 2 tapi berkurban 1, bagi kita yang mampu berkurban 3 tapi berkurban 1, Rasul katakan fala yuqarribanna musallana, jangan dekati kami. Artinya kita tidak dianggap sebagai umat Rasulullah. Namun demikian, tanda cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, maka ketika Rasul kurban, dia kurbankan 2 kambing yang besar. Dia niatkan yang satu ini kurban untukku dan untuk Ali Muhammad, dan yang satu untuk umatku yang tidak bisa berkurban. Jadi saudaraku, bagi kita yang tak mampu, gak usah khawatir, gak usah kecil hati. Kurban kita pasti diterima, karena yang langsung berkurban adalah baginda Rasulullah SAW untuk kita. Bagi yang tidak mampu, gak usah berkecil hati, kurban kita pasti diterima, karena yang langsung berkurban untuk kita adalah baginda Rasulullah SAW. Tanda cintanya Rasul kepada kita. Ini momen kita tunjukkan bahwa rizqan thayyiba, rizki yang Allah berikan kepada kita adalah rizki yang thayyiban. Kita keluarkan di jalan Allah, dan tidak ada yang terbaik kecuali menumpahkan darah, kecuali menyembelih darah. Menyembelih unta kalau di Arab, di sini bisa lembu, sapi, dan kambing. Dan ingat bahwa Allah tidak mendapatkan dagingnya. Yang Allah inginkan adalah perintahnya itu kita taati. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya Ismail, Allah tidak ingin menyembelih Ismail. Allah hanya ingin melihat apakah Ibrahim itu taat kepada Allah. Dia gantikan dengan kibas. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah gak terima dagingnya kita makan bersama. Darahnya juga tidak diterima untuk Allah. Yang Allah inginkan
walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah inginkan dari kita adalah ketakwaan kita, taatnya kita ketika Allah menyuruh kita menyembelih binatang kurban. Dan yang ketiga doa kita adalah wa amalan mutaqabbala, agar amal-amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Indikasi amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala paling tidak ada dua. Pertama, amalan itu menambah keimanan kita. Jadi ketika kita sholat Jumat ini, iman kita bertambah. Ketika kita sholat tahajud, iman kita bertambah. Ketika habis sholat zuhur, iman kita bertambah. Itu indikasi amalan mutaqabbala. Jadi hati-hati adik-adikku masuk PKU. Ketika di semester 1, semester 2 iman kalian tidak bertambah, ada indikasi ilmu tidak bermanfaat, ada indikasi amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan indikasi yang kedua, amalan yang mutaqabbala itu adalah kita suka melakukannya. Kita suka melakukannya. Rasanya ada yang hilang. Kalau hari Idul Adha, kalau tidak menyembelih minimal 1 bagian kambing atau 2, 3, ada yang hilang. Kalau kita terbangun, tiba-tiba azan memanggil, kita berangkat ke masjid untuk sholat subuh, ada yang hilang. Kenapa saya tidak tahajud walaupun 2 rakaat? Ada yang hilang. Ketika tahajud itu mulai kita nikmati. Sidang jamaah Jumat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan salah satu wujud takwa kita adalah kita menyembelih binatang kurban. Salah satu wujud ketakwaan kita adalah memanfaatkan ilmu kita untuk yang bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-muta'ali al-musaraka wal musakala li sairil bashar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyul mu'tabar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم والله سبحانه وتعالى أعلم. أقيموا الصلاة.